Haleluya. Oke, shalom sampai semua. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya percaya dengan penjaringan Jaksanaan juga keputusan dari pimpinan, tapi juga saya percaya pimpinan dari Roh Kudus untuk saya dapat melayani di BOB Minawa ini 2 kali dalam 1 bulan lah. Jadi ini yang pertama dalam bulan ini saya akan ada di sini 2 kali. Yang sangat berhasil mulai pada hari ataupun minggu yang kelima dalam bulan Mei ini. Amin. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena dapat bersama-sama jemaat Tuhan yang lama tidak bersama, si Joy Emily lama tidak jumpa walaupun si Keke saja, dan juga si Klesi. Puji Tuhan, biasa nampak dia si Banggerah. Haleluya. Orang bilang masih hidup. Tapi kalau masih hidup, tapi benar dengan kuasa dan kasih Tuhan. Dan juga si Idol, si Idol ini datang dan pergi sesuka. Jadi macam mana Idol? Terus di KL kan, best. Ya, haleluya. Carilah kehidupan di situ sambil memberkati. Oke, untuk pengantar jemaat, kita punya tema pada bulan Mei ini adalah hidup beriman bukan penglihatan. Sepanjang bulan April, siapa yang tahu? Oke, apakah tema kita pada bulan April? Bing bing beling bing. Oh ya, kenapa? Kita punya tema sepanjang bulan April. Apa keyword ya? Apa? Ada yang kata campur. Yaitu kekudusan. Kita bilang kekudusan. Apa itu kekudusan? Bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Bagaimana kita mengalami kekudusan? Dan apa keistimewaan hidup sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Jadi pada bulan ini kita melihat tema ini, yaitu hidup oleh iman bukan penglihatan. Minggu lepas kita belajar yang iman itu adalah atas dasar kasih. Minggu lepas kan, seingat lagi kita belajar iman kita timbul oleh karena kita dikasih. Malah itu adalah dasar yang paling kukuh untuk kita mempunyai percaya, keyakinan dan iman bukan pada objek kan, tapi pribadi Kristus Yesus, karya sempurna Yesus Kristus di kayu salib, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita yakin kita dikasih. Jadi minggu ini, siap untuk minggu ini. Jadi minggu ini kita masuk pada topik yang kedua, yaitu menghadapi ketidakpastian, uncertainty dalam bahasa Inggris, dengan percaya. Oke, jadi kita lihat ini, saudaraku. Nah ini realiti ketidakpastian. Karena kita tidak tahu apakah terjadi pada esok hari kan, malah selepas ini. Sehingga ada orang mengatakan begini, ini pernyataan religious juga, rohani juga. Jadi jangan bilang besok kita jumpa, jangan begitu. Tapi jikalau kehendak Tuhan, kan dalam bahasa Arab itu bilang insya Allah, kan jikalau kehendak Tuhan kita akan jumpa. Tidak berani kita mau memberi kata putus yang betul besok kita akan jumpa, kan? Tapi kita akan buat itu dengan buat ini. Tapi jikalau kehendak Tuhan. Jadi ini menyiapkan kita ketidakpastian ini, reality ini menyiapkan kita menimbulkan rasa seperti demikian, yaitu yang masa depan tidak jelas, keputusan kita buat sukar, doa kita yang belum terjawab. Ini semuanya untuk kesukaran ketidakpastian dan juga keadaan yang berubah-ubah. Oleh itu ramai orang secara umum general ini di kalangan orang percaya juga, yaitu ada perasaan takut menghadapi masa depan. Yang kedua, risau. Apa akan terjadi dengan saya? Saya balik ke sholat balik ini, Jumat ini, risau. Jadi bagaimana kita mau menghadapi ini? Yaitu dan kesannya kita kehilangan kita punya damai sejahtera. Tetapi memang Tuhan memanggil kita untuk tetap percaya walaupun kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, ataupun kita tidak tahu apa yang kita lihat nanti. Oke, amin. Jadi ini memang maksudnya apa yang kita belajar pada hari ini adalah yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita lihat. Ini ayat dasar kita untuk melihat bagaimana kita boleh percaya masa depan kita terjamin, yaitu melalui firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini penjelasan dan juga penegasan oleh Paulus bahwa hidup kita ini
bukan karena melihat tapi karena percaya. Jadi ini adalah kalau kita bilang prinsip, dia menjadi prinsip, menjadi gaya dan cara pikir kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Bermaksud iman bukan bergantung kepada apa yang kita lihat, tapi kepada siapa yang kita lihat. Amin. Yaitu pribadi Kristus Yesus. Nah, saudara-saudaraku, sangat penting ini karena iman dalam ketidakpastian ini sangat-sangat mendasar bagi kita sebagai orang percaya. Iman bukan apabila semuanya jelas atau apabila semua jawaban sudah ada, jadi baru kita percaya. Itu bukan iman. Oh, saya percaya betul dengan si anu ini karena sudah terbukti dalam begitu. Kan kita percaya. Ataupun mungkin itu positif sedikit. Apa yang saya menjelaskan adalah saya nampak depan mata saya, maka saya percaya. Saya lihat bahwa account saya memang cukup untuk saya membuat perjalanan yang jauh. Oke, rekod kesehatan saya menunjukkan bahwa saya memang sehat. Jadi itu bukan percaya, ini bukan iman. Iman ialah walaupun kita tidak lihat, tapi kita percaya. Amin. Bukan karena apa yang kita lihat, tapi siapa yang kita lihat. Jadi iman adalah percaya walaupun belum nampak, tetapi yakin walaupun belum terjadi. Dalam Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita tidak lihat. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi maksudnya dia merangkumi semua aspek dalam kehidupan kita. Amin. Yang orang lain melihat sebagai ketidakpastian, tapi kita melihat dengan iman. Amin. Bahwa kita memiliki hal yang lebih baik sebagai anak-anak yang percaya. Amin. Kita lihat yang keempat. Kita mau juga berurusan dengan perasaan takut ini. Karena firman Tuhan mengatakan ketakutan dan iman itu tidak boleh bercampur. Kalau kamu takut, kamu tidak ada iman. Kalau kamu ada iman, saya percaya kamu tidak ada ketakutan. Amin. Mengapa kita takut? Pertama, karena kita fokus kepada keadaan, karena kita coba mengawal segalanya, dan karena kita melihat dengan mata manusia. Amin. Apa yang nampak secara kita bilang fakta, kita bilang reality, kita bilang sebagai kebenaran dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat, apabila kita tidak dapat mengawal, dan apabila kita fokus pada situasi sekeliling kita akan ada perasaan takut. Nah, kalau saya mau provok kita untuk merasa takut, dunia sekarang ini bukan makin baik, kan? Jadi dunia sekarang ini semakin teruk, semakin dalam bahasa Indonesia bilang bobrok, rusak. Bukan hanya dari segi fisikal, tapi dari segi juga ini, dari segi sosial. Malah yang paling teruk rusak adalah sosial. Dahulu apa yang merupakan norma sebagai tabu ataupun satu hal yang salah, sekarang menjadi normal. Malah pada saat peringkat dia menjadi benar dan menjadi satu yang boleh kita tuntut dari segi hak ataupun dari segi undang-undang, kan? Sekarang ini kita tidak boleh cakap kurang sembarangan. Dan jumpa siapa bilang, oh kalau laki tidak boleh. Walaupun dia perempuan, dia bercakap dia lelaki. Dan dia dituntut itu dengan menggunakan peruntukan undang-undang. Luar biasa kan sekarang ini. Jadi kita ada perasaan yang macam tidak yakin, tidak pasti dan sebagainya. Malah ini semua menimbulkan ketakutan. Selain dari itu juga perasaan tekanan, stres. Dalam Matius 14 ayat 30, satu peristiwa yang berlaku kepada seorang pribadi, yaitu Petrus ketika dia melihat, mereka melihat, Tuhan Yesus melihat ketika mereka mendahului Yesus sudah diberikan jalan dahulu dengan kapal laut, dengan bot menyeberang sungai Yordan, Tasik Galilea, dan Yesus kemudian menyusul mereka, mengikuti mereka pada waktu malam, berjalan di atas air. Jadi kalau kamu nampak orang berjalan di atas air, pertama-tama kamu bilang hantu air lah kan. Jadi mereka pun pikiran sama hantu, dia bilang.
Tuhan Yesus bilang, jangan takut, saya ini. Kalau kau itu Tuhan, dia bilang seperti terus. Dia duluan ada cara yang lain mungkin gagap, sudah gugup, sudah panik, takut dan sebagainya, mengamparan puncak belakang nampak hantu. Kalau kau itu Tuhan, dia bilang, panggil saya berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, mari, datang. Dan Petrus pun keluar dari bot, dia jalan di atas air, dan dia berjalan di atas air. Luar biasa. Tetapi ketika dia sedang berjalan menghampiri Yesus berjalan di atas air, dia mulai merasakan gelombang. Itu menggambarkan tentang situasi sekeliling kita. Pertama kita fokus pada Yesus, tapi kita mulai bimbang dan mulai melihat sekeliling kita karena ada gelombang, ada ancaman, ada hal yang seperti memberikan kesan dan efek negatif kepada kehidupan kita. Kita mulai berpaling. Petrus mulai melihat sekeliling. Dan ketika dia mulai melihat sekeliling, gelombang dan sebagainya, ombak, air dan sebagainya, mungkin juga angin, ribut, akhirnya dia mulai tenggelam. Nah kita lihat ada satu yang kita belajar dari situasi ini. Ini kebenaran, ini bukan satu analogi, dia bukan satu ilustrasi, tapi satu kebenaran yang berlaku, yang dialami oleh Petrus dan murid-murid Yesus ketika Yesus masih berada bersama-sama dengan mereka. Yaitu Petrus berjalan di atas air dan dia mulai tenggelam ketika dia hilang fokus. Jadi benar Petrus melihat angin, dia mulai tenggelam. Maksudnya selagi fokus pada Yesus, kita berjalan atau Petrus berjalan di atas air, kita masih di atas masalah, di atas problem, atau lebih tepat lagi di atas kebiasaan norma. Bahasa yang selalu kita guna sejak dahulu dari bandar naik sampai sekarang itu di atas rata-rata. Tapi bila kita mulai lihat sekeliling, kita fokus pada Yesus lagi, kita mulai mengalami, kita mulai sinkron, kita mulai sebati dengan isu dan problem masalah sekeliling kita, dan kita mulai tenggelam. Tenggelam sih maksudnya kalah, mungkin mengalami yang sebenarnya kita tidak alami. Dalam tanda dan case Petrus ialah mengalami tenggelam, basah. Sebenarnya kita tidak perlu mengalami itu. Petrus perlu mengalami itu selagi dia fokus kepada Yesus. Nah, mari kita lihat ini kunci yang kita mau tanya. Mungkin kamu tanya bila fokus kepada Yesus adalah kunci. Jadi bagaimana kita boleh fokus kepada Kristus? Dalam Ibrani 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan begini, marilah dia. Saya percaya Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mengajak jemaat orang-orang Ibrani di kalangan saudara-saudara dia, orang-orang Ibrani, supaya mereka apapun yang dilakukan, marilah kita nanti melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena yaitu Yesus yang memimpin kita dalam iman, dia pimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bukan hanya memimpin iman kita dalam proses berjalan di atas air itu, tetapi dia juga yang akan memastikan kita sampai di destinasi kita yang menuju kepada kesempurnaan. Dia bilang, pertanyaan ialah kenapa Yesus melakukan semua itu? Karena kasih Tuhan. Apa yang dia buat? Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang berikut, proceeding ayat yang berikutnya, kenapa kita mata tertuju pada Yesus setelah dia bercakap tentang apa yang Yesus telah buat sempurna dan kedudukan di bawah Yesus sebagai imam besar, atau lebih tepat dari sebagai juru selamat kita, dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Begini baik, fokus pada Yesus adalah fokus kepada apa yang Yesus telah buat dan telah buat sempurna buat Anda dan saya. Nah, saya pakai satu penjelasan analogi dari peristiwa di firman Tuhan yang Paulus ajar bagaimana kita boleh mengalahkan, menaklukkan segala serangan iblis, tuduhan-tuduhan dalam hidup kita. Boleh bersama dengan saya? Mengalahkan segala serangan iblis, tuduhan-tuduhan terhadap kita, dengan menaklukkan itu kepada, bukan pada kita, tapi kepada Yesus, dengan fokus pada Yesus. Karena bila serangan iblis ini, dia selalu akan menyerang kita dengan objektif, dia menggunakan undang-undang.
Oke, pelanggaran undang-undang yang kita buat. Dan kita tahu bahwa undang-undang tentang kebenaran, oke, yang perlu kita buat adalah tertulis dalam hukum Taurat. Bersama dengan saya. Jadi akan tuduh kita berdasarkan ke pelanggaran kita atau ketidakbenaran kita berdasarkan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Tidak perlu lah cakap sekali 10. Kita buat dia punya sum dia ataupun dia punya apa orang cakap itu bukan pendekan lah. Dia punya penjelasan apa itu inti artinya. Yaitu pertama-tama kalau 10 hukum itu sebenarnya 2 hal itu, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, semua itu. Segala kita punya kekuatan, kita punya kemampuan dan sebagainya mengasihi Tuhan. Dan yang kedua mengasihi sesama kita. 2 ini, kasih Tuhan dan kasih sesama kita. Jadi jika ada pelanggaran di antara 2 ini akan guna ini sebagai dasar untuk menghukum dan juga bukan menghukum, menuduh kita, accuse kita. Sebenarnya tuduhan iblis itu adalah supaya kalau kita terima itu sebagai tuduhan, kita akan menerima dia punya hukuman. Jadi kalau itu katakan iblis tuduh dengan kita hal tentang kasih kita kepada Tuhan, kita jarang-jarang pergi gereja. Dia bilang, firman Tuhan mengatakan kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan. Kau pergi gereja pun jarang-jarang, apalagi baca Alkitab, doa pun, makan pun kau tidak buat. Dia tuduh kita. Kasih kita pada Tuhan itu sudah gagal. Paulus mengajar bahwa bagaimana kita fokus daripada fokus pada apa yang kita buat atau yang kita tidak boleh buat, apa yang kita gagal buat karena tuduhan iblis, dengan fokus kepada apa yang Yesus buat. Jadi bagaimana kita menaklukkan ini tuduhan iblis ini, amin, adalah dengan menaklukkan itu bukan kepada kesetiaan kita ataupun ketaatan kita, tapi kepada ketaatan Yesus. The obedience of Christ. Amin. Jadi cara menjawab begini, iblis kalau kau lihat saya memang saya banyak kelemahan. Ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana kita fokus. Daripada fokus pada masalah kita atau diri kita yang tidak mampu, fokus pada cakap iblis, fokus pada tuduhan sekeliling kita, kepada fokus pada Yesus. Katakan pada tuduhan itu, mungkin hati kita, mungkin betul. Apa yang kau tuduh betul. Apa yang saya buat tidak sempurna. Malah ini menyebabkan saya tidak sempurna dan juga boleh jatuh dalam dosa. Tapi bilang, kebenaran saya sekarang ini bukan oleh karena saya, tetapi karena ketaatan Yesus. Bukan karena ketaatan saya, tapi ketaatan Yesus. Jadi kita fokus kepada apa yang Yesus telah sempurnakan. Malah kita bawa tuduhan itu, kalau itu iblis kita bilang, jangan lihat saya, lihat siapa objek iman saya. Bukan ketaatan saya, tapi ketaatan Yesus. Amin. Luar biasa. Yang kedua adalah wibawa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya ialah dia adalah tempat yang paling tinggi sebagai imam besar bersama dengan Bapa, duduk di mana kita fokus pada dia, berharap pada dia yang menjadi bahagian bagi kita, atau lebih tepat lagi bagi pihak kita dalam menghadapi dan menerima segala kemurahan Tuhan. Amin. Jadi iman kita sini tertuju kepada Kristus. Fokus pada Kristus. Pandang pada Yesus. Jadi iman bertumbuh apabila kita fokus pada Kristus, bukan kepada masalah. Mungkin kelemahan kita, tuduhan dan sebagainya. Amin. Ini kunci dia. Mari kita lihat yang keenam. Iman berakar dalam kasih. Kalau kita perasan, ini khotbah kita minggu lepas. Iman berakar dalam kasih. Dalam minggu 17 minggu lepas. Orang berikut juga kan, ini minggu dalam counter pengiraan kami yang menyampaikan firman Tuhan ini. Ini minggu ke-17 sebenarnya, tapi minggu kedua dalam bulan Mei. Dari bulan 1 lagi. Jadi dari minggu ke-17 minggu sedikit. Amin. Jangan rancangan pengajaran jadi kalau berkedudukan baguslah. Minggu lepas kita fokus kepada kasih Tuhan. Kita boleh percaya dalam ketidakpastian, kita tidak nampak apa yang berlaku pada depan kita, karena kita tahu Tuhan sayang dengan kita, dan kalau kita tahu Tuhan sayang dengan kita tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, menyiapkan apa yang kita perlukan.
Saya sama istri sama bincang-bincang. Bila anak mau pergi sekolah, bincang duduk, si Dalin mau lagi nih, mau bayar lagi dia punya iuran. Oh, jadi bila si ibu punya iuran, mau bayar. Tapi bincang hal-hal seperti itu, kan? Bincang seperti itu. Jadi kami sudah allocate, sudah buat budget lah, kan, duit dan sebagainya. Kadang-kadang duit itu di bawah bantal, tidak macam itu. Jadi kita merancang untuk apa? Bila dia perlukan, kan? Belum lah, tapi bila dia perlukan. Jadi bila kita perlu kasih keluar duit, bila perlu transfer dan sebagainya. Nah, itu akan berlaku. Belum lagi bayaran, tapi sudah kita pikir. Apalagi Bapak kita di surga dan tahu keperluan kita. Jadi sesuai dengan apa yang kita belajar pada minggu lepas, minggu 17, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Oleh itu kita boleh menghadapi ketidakpastian, malah segala sesuatu yang masa depan kita, aspek ekonomi, kesehatan kita, hubungan, malah jemaat pelayanan kita dengan yakin. Amin. Karena Tuhan sayang dengan kita. Kalau dia sayang dengan kita, dia pasti buat sesuatu yang luar biasa buat pendengar sekalian. Sediakan yang luar biasa. Dalam Roma 8:28 firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Maksudnya spesies. Kadang-kadang kita merasa kita berada di tempat yang salah, kan? Tapi kamu yakin ini, kita tidak berada di tempat yang salah. Tuhan bekerja dengan segala sesuatu, termasuk yang kita bilang salah itu, tapi kita perlu yakinkan diri kita bahwa kita tidak berada di tempat yang salah. Amin. Mari kita lihat yang ketujuh. Contoh kehidupan dalam hal keuangan, tidak pasti masa depan, kan? Tapi percaya Tuhan menyediakan. Ini yang saya simple fact ini, Tuhan menyediakan. Amin. Dan ini berlaku dari 2024, 2025 dan sampai sekarang. Karena saya punya pemotongan itu sejak 2024. Saya pikir saat itu orang LPP sehat, dia punya janji 2 tahun lagi. Maksudnya tahun ini baru potong. Maksudnya saya punya gaji ada increment kan. Tiba-tiba bila sudah itu penipuan yang saya dapat sana, kami hampir mau ambil lawyer, mau suruh balik, tapi biarlah. Akhirnya bila saya antar sejak bulan depan terus potong. Kejut kami. Kami sebenarnya ada beberapa orang lain yang anak. Dan Tuhan membuat saya survive, bukan hanya survive, Pak. Saya punya gaya berbelanja tidak berubah. Jangan mau takut. Penonton ini masih rajin belanja. Tak sempat awal Tuhan belakang. Haleluya, puji Tuhan. Baik, baru-baru saya udah lagi Yamaha gitar dari Jepun, yang original, bukan yang macam dari yang saya udah satu dari Indo sampai sekarang di gereja sedang menampakkan. Semalam hari sebelum kemarin dari Jumat sampai satu hari. Berbelanja habis sudah nih. Bila saya cakap sama istri semalam, saya bilang semua beli ini next 5 ini dari next 5. Tapi sekarang next 7 sudah. Terus buat apa kau beli? Dia bilang. Kenapa? Saya tahu maksudnya. Jangan boros. Saya paham. Kenapa? Misalnya tidak beli-beli. Saya bilang. Nanti kalau saya beli benda lain baru tahu. Apa yang saya ucap sini adalah Tuhan memberkati dengan luar biasa. Walaupun nampak macam sudah ini, macam sini sudah tidak. Karena saya yakin Tuhan memberkati. Amin. Dalam hal keuangan, masa depan tidak pasti, tapi kita tahu Tuhan menyediakan. Tapi janganlah boros lah. Janganlah belanja sembarangan, kan? Bisa tidak bijaksanaan juga. Oke, dalam keluarga hubungan sukar, tapi percaya Tuhan memulihkan. Dalam pelayanan, dalam kerja kita, usaha mungkin tidak jelas, tapi percaya Tuhan memimpin. Jadi betul nih untuk saya, karena saya belajar untuk membuat keputusan. Guru datang, cikgu bolehkah kami latihan pada waktu pagi? Saya bilang tidak boleh. Ada waktu petang, waktu latihan waktu petang, jangan korbankan PDP. Datang dari seorang guru, cikgu tapi minggu depan, dia bilang itu lain lagi besok hari. Minggu depan itu pertandingan. Oke, kalau kenapa minggu depan? Oke, boleh buat. Terus datang dengan orang, cikgu tidak adil. Kami tidak boleh karena pada orang boleh, dia bilang. Jadi itu keputusan antara lain yang saya cabaran saya itu sebagai petakbir. Saya perlu bijaksana dari Tuhan. Amin.
Jadi walaupun mungkin kita punya apa itu, skill kita itu setahap saja, tapi kita percaya bahwa Tuhan mengubah untuk terjadi berkat. Tuhan membantu kita untuk buat usaha yang tepat. Amin. Haleluya. Tuhan memimpin kita. Mari kita lihat yang ke-8. Ini ilustrasi saja. Ilustrasi berjalan dalam gelap. Walaupun dalam gelap, saya suka ini. Sebenarnya ada firman Tuhan ini yang perlu kita rujuk, yaitu dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hati tetap tenang. Ini dia punya kesan. Kalau kita tetap percaya dan melihat dan fokus kepada Tuhan, hati tetap tenang, tidak dikuasai ketakutan, ada keyakinan dalam Tuhan, tetap melangkah walaupun tidak nampak. Tapi saya mau beritahu, jemaat Tuhan ini baik, ini perlu saya beritahu, yaitu walaupun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu bukan bermaksud kita berada di lembah kekelaman, stay sana. Tapi kita hanya melalui saja, go through saja, jangan diam di sana. Amin. Mungkin ada masa-masa kita berlalui, tapi pastikan jangan duduk diam di sana. Haleluya. Jadi tetap melangkah walaupun tidak nampak, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku. Amin. Jadi iman bukan tentang memahami segalanya, tetapi percaya Tuhan dalam segala sesuatu. Sekali lagi, iman bukan memahami segalanya. Mungkin kita tidak paham. Kenapa ini berlaku semuanya? Kasih tepi itu. Tapi percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan campur tangan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat aplikasinya. Saya suka ini. Kita mulai aplikasikan. Yang pertama, jangan buat keputusan berdasarkan ketakutan. Jangan buat keputusan, ataupun waktu keadaan tidak tenang, jangan buat keputusan. Duduk diam, tenang dulu, oke? Fokus pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ingat kesetiaan Tuhan yang lalu. Saya mau tambah sini. Ingat Tuhan sayang dengan kamu. Dan tetap percaya walaupun belum nampak. Tetap percaya. Bagaimana tetap percaya? Walaupun mungkin dia tidak akan jawab seperti yang kita lihat, macam saya kan. Lalu boleh Tuhan bagi duit sebelum tutup account bahkan. Tapi saya tetap percaya bahwa walaupun Tuhan tidak bagi saya cukup keuangan selepas tutup account bank ini, tetapi saya percaya Tuhan akan cover juga jika ada bunga yang seharusnya bayar. Begitu Pak? Tetap percaya Tuhan akan bagi juga baik, tepat pada waktunya. Akhirnya Tuhan bagi yang tepat. Bukan hanya yang kita pikirkan, tapi apa yang dia pikirkan. Amin. Yang baik untuk Anda dan saya. Haleluya. Nah, mari kita buat deklarasi iman. Sudah sampai di ujung saya. Haleluya. Boleh? Di sini kita buat deklarasi begini. Ayat pertama, penutua yang cakap. Ayat kedua, jemaat yang cakap. Dan kita berbalas-balas. Dan akhirnya dalam nama Yesus itu kita sama-sama. Boleh kan? Boleh? Kita deklarasikan iman bersama-sama. Oke, saya mulai. Saya hidup dalam oleh iman, bukan oleh penglihatan. Saya percaya walaupun saya tidak melihat, saya tetap percaya. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Saya hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Saya percaya Tuhan memimpin hidup saya. Walaupun saya tidak melihat, saya tetap percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Oh, haleluya. Mari kita tutup. Dulu Pak, penutup. Oke, haleluya. Saudaraku, kita percaya walaupun kita tidak melihat, kita tetap yakin dalam ketidakpastian. Tetapi persoalannya, bagaimana kita boleh hidup dalam damai dan tidak gelisah? Kamu mengalami kan peristiwa yang saya percaya. Tapi masih lagi ada yang saya percaya, saya tidak masalah. Juga ada yang Oke, itu akan kita lihat pada minggu depan. Bagaimana kita hidup dalam damai dan tidak gelisah, itulah yang akan kita lihat pada minggu depan, yaitu istirahat dalam janji Allah. Jadi kita lihat di rentetan. Pertama dengan kasih Tuhan, iman bukan kasih Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam iman dan bukan dengan penglihatan, yaitu kasih Tuhan. Yang hari ini kita cakup topik tentang ketidakpastian, amin. Dan yang minggu depan kita akan lihat istirahat dalam janji Allah. Apabila kita tidak melihat jalan, kita masih boleh percaya kepada Tuhan yang memegang jalan itu. Amin. Mari tunduk kepala semua kita.